Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Gimana pemirsa? Sah? Sah tidak? Nah, begini, itu maksud dari presiden itu adalah siarkan saja. Ya karena presiden kita itu baby boomer kan, jadi beliau hanya tahu bahasa bakunya siarkan saja. Yang maksudnya presiden itu adalah viralkan, ya cenah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya ada ngurus apa di kantor desa atau catat. Justru kami ingin bertanya dan sekaligus memviralkan nih tentang keanehan yang terjadi kepada kita sebagai manusia yang beragama, berakal sehat, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya seperti kedua video viral berikut ini. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Tanda tangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Kita semua tahu ya, dalam setiap kejadian itu ada kebaikan dan keburukan yang terkandung di dalamnya. Ada mudarat dan ada juga manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil. Sementara kebijakan yang diberikan oleh presiden kita memang sangat baik dan diapresiasi oleh semua kalangan umat beragama. Tapi pasti ada sisi negatif dan positifnya ya sahabat official. Sebaiknya kita dengar dulu apresiasi tentang masyarakat dari kebijakan presiden kita ini. Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Gimana pemirsa? Sah? Sah tidak? Nah, begini, itu maksud dari presiden itu adalah siarkan saja. Ya karena presiden kita itu baby boomer kan, jadi beliau hanya tahu bahasa bakunya siarkan saja. Yang maksudnya presiden itu adalah viralkan, ya cenah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya ada ngurus apa di kantor desa atau kantor camat ataupun dimanapun, kalau seandainya pejabat negara itu tidak bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya, viralkan. Rekam, tidak ada larangan merekam dimanapun, mau kamu itu di kantor si coklat, kantor di kacang ijo, dimanapun semuanya. Kalau misalnya mereka itu melakukan anomali pada jabatan mereka, kalau ada bukti, kalau kamu merekam, siarkan, viralkan gitu. Nah ini adalah wujud dari pemerintah kita ingin mewujudkan pemerintahan yang good governance. Yang mana good governance itu adalah salah satu ciri khas birokrasi yang baik. Kita sebagai masyarakat itu harus berpartisipasi, harus terlibat dalam pembuatan public policy dan juga bagaimana pemerintah itu seharusnya mengerjakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi kita nih, kita mungkin diremehkan dalam pengurusan sesuatu, atau kita tidak dihargai, atau dia mencela-mencele, memakai pakaiannya untuk arogansi jabatan mereka, siarkan, rekam, viralkan, tidak apa-apa, karena presiden sudah menjamin keamanan kita apabila kita melakukan kritik terhadap satu instansi ya. Jadi sekarang ini instansi nggak bisa main-main lagi karena presiden sudah turun langsung menjamin keamanan kita untuk melakukan kritik. Sepanjang kritik itu memang kita tujukan kepada instansi itu kalau mereka memiliki pelayanan publik yang buruk kepada kita. Jadi teman-teman, marilah kita berpartisipasi untuk memajukan dan memperbaiki birokrasi kita ya. Sah ya. Jadi siapapun teman-teman di sini yang merasa diperlakukan tidak adil pada suatu teman-teman mengurus apapun, silahkan direkam. Ya kalau terlibat cekcok nggak apa-apa, gelut aja di sana, adu mekanik juga rekam, kemudian viralkan. Mari kita menjadi pelopor penciptaan good governance di negara yang yang ini gitu.
Kita semua tahu setiap instansi pemerintahan seperti di rumah sakit atau di instansi manapun pastinya akan melarang siapapun menggunakan ponselnya untuk merekam atau mendokumentasikan baik dari visual ataupun audio untuk menyebarluaskan ke media publik. Namun ada pengecualian dari presiden jika ada ketimpangan dalam hal kinerja mereka. Nah, bagaimana dengan kejadian viral kemarin seperti video ini misalnya? Tanda tangan, Pak. Sambil enggak kita tanda tangan. Foto lihatin muka, Pak. Lihatin muka. Lihatin muka. Salaman foto, sabun. Di mana seorang guru madrasah yang sudah sepuh itu dituntut untuk membayar kerugian senilai 25 juta rupiah seusai menampar muridnya sampai jual motor untuk melunasinya. Bagaimana jika guru itu tidak sanggup membayar ganti rugi, maka akan dipenjara. Akan tetapi dalam hukum Islam seperti hukum qisas sepertinya lebih berguna karena tidak memberatkan bapak tersebut. Gigi dibayar gigi dan tamparan dibayar pula dengan tamparan ya sahabat official. Karena balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Namun barang siapa yang memaafkan maka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan kasus yang viral baru-baru ini? Kalau hukumnya berjalan seperti ini. Valencia, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang. Ibu 2 anak ini dianggap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena memarahi suaminya yang diduga gemar pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Dalam sidang, Valencia menyampaikan keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Aneh kan negara kita ini? Di tahun 2025 sampai ke tahun-tahun berikutnya, padahal mabuk-mabukan bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, terutama jika mengganggu ketertiban umum atau membahayakan orang lain, termasuk membahayakan istri dan keluarganya. Bahkan ada aturan yang melarang peredaran dan konsumsi minuman keras atau miras. Tentu karena dampaknya sudah pasti negatif ya. Sementara di sini ada seorang istri yang marah kepada suaminya dengan tujuan yang positif ya, tetapi malah dianggap bersalah. Selain itu, mabuk juga termasuk melanggar norma sosial dan pastinya norma agama ya sahabat official. Dan masih banyak kejadian viral yang aneh di luar nalar kita sebagai manusia yang beragama dan berakal sehat. Tetapi tidak ada hukum yang terbaik selain hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tanpa bisa disuap dan tanpa bisa dimanipulasi seperti hukum rimba di negara kita. Para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kasus Valencia ini pun menjadi perbincangan publik dan menarik perhatian Jaksa Agung. Kejagung kemudian melakukan eksaminasi khusus dengan mewawancarai 9 orang dari kejaksaan. Hasilnya, para jaksa dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap kasus pidana umum. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.